Perkenalkan, nama saya Bunga Maharani. Saya dari Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengambilan sampel darah lengkap. Di mana sebelumnya itu, di sini saya akan mempromosikan sedikit mengenai kampus yang saya ambil dan prodi yang saya ambil. Jelaskan dan melanjutkan dari langkah-langkah prosedur pengambilan sampel darah. Nah, di mana di era COVID dan di era biasa tuh beda cara pengambilan, apalagi cara APD atau alat pelindung dirinya. Kalau di era COVID, jangankan untuk berdekatan dengan dengan pasien, kita berdekatan dengan orang yang kita kenal atau teman kita kurang dari 1 meter itu tidak boleh. Dan itu kan karena diberlakukannya semasa pandemi ini, yaitu social distancing lebih dari 1 meter jaraknya. Nah, jadi untuk APD-nya kemungkinan ada penambahan di bagian APD untuk pengambilan sampel darah, terutama darah lengkap ini, seperti gaun medis, dan juga ada masker penutup hidung dan wajah, juga ada pelindung wajah, ada sepatu pelindung, ada Google atau kacamata, handscoon, dan juga penutup kepala juga masker. Nah, kalau itu untuk di pandemi. Kalau untuk di pengambilan secara biasa yang saya ketahui itu cuma menggunakan 2 APD, yaitu seperti masker jika diperlukan dan handscoon. Nah, untuk alat-alatnya untuk pengambilan sampel darah itu ada spek sesuai ukuran 5-10 cc. Ada juga yaitu kapas alkohol atau alkohol swab. Ada perlak pengalas, bengkok atau needle bacon, ada juga namanya dan botol tabung untuk menampung darah. Berikutnya juga di situ kita harus siap cat, ada handscoon, ada plester, ada juga gunting anti koagulan dan botol tabung untuk menampung darah. Berikutnya juga di situ kita harus siap kaca. Dan ini kita akan menjadi adalah pertama kita tutup sampiran atau privasi pasien itu tujuan untuk menjaga jika pasien tidak ingin dilihat oleh pasien lainnya. Dan juga yang kedua kita berikan salam pada pasien sebagai pendekatan antara perawat dan juga pasien, yaitu salam terapeutik, menanyakan kabar, nama pasien dan juga nama si perawat itu sendiri. Yang berikutnya adalah kita menjelaskan tujuan dari tindakan juga prosedur yang akan kita lakukan kepada pasien, yaitu prosedur pengambilan sampel darah si pasien tersebut. Yang berikutnya kita akan menanyakan kesetujuan dari pasien tersebut, apakah setuju untuk langsung diberikan tindakan tersebut atau tidak, atau harus menunggu keluarganya lengkap terlebih dahulu baru si pasien mau melakukan tindakan tersebut. Yang berikutnya itu kita meminta pasien untuk mengisi formulir atau data. Data itu berisi tentang darah apa yang akan dicek dan juga nama, umur pasien dan keluarga yang diwakili atau yang memberikan pengarahan kepada pasien tersebut, dan juga tanda tangan dari perawat yang akan melakukan tindakan tersebut. Dan juga berikutnya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, dengan mencuci tangan itu dengan menggunakan 6 langkah seperti biasa. Yang berikutnya kita harus mendekatkan alat-alat terlebih dahulu. Sebelum kita mendekatkan alat-alat tersebut, kita menyiapkan terlebih dahulu. Sudah mendekatkan alat-alat ke pasien yang ingin dilakukan tindakan atau yang diperlukan untuk tindakan tersebut, kita menggunakan handscoon. Nah, digunakan handscoon ini sebagai APD untuk pemeriksaan atau pengambilan sampel darah yang biasa. Tapi kalau untuk di era COVID-19 kita menggunakan
APD alat pelindung diri di era COVID itu sedikit berbeda dengan hari di APD di pengambilan cara biasa, yaitu kalau untuk COVID kita menggunakan APD dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk melindungi diri kita. Kita berjarak kurang dari 1 meter saja kepada orang-orang terdekat tidak boleh, apalagi kita langsung ke arah pasien yang sakit dan kita tidak tahu itu apakah si pasien itu terjangkit COVID atau tidak. Nah, berikutnya itu kita harus menyiapkan terlebih dahulu spek atau handscreen yang sesuai dengan ketentuan. Setelah kita siapkan spek tersebut, sudah disiapkan nih, speknya sudah dimasukkan ke dalam earbacken, sudah dimasukkan ke dalam bak instrumen, dan juga sudah disiapkan handscreen tersebut. Kita langsung melakukan tindakan dengan cara mengambil tourniquet dan letakkan tourniquet tersebut di daerah di mana si akan dilakukan si penusukan tersebut. Sudah diletakkan, kita meminta pasien untuk menahan sedikit karena si tourniquet tersebut akan kita kencangkan nih. Dan juga kita meminta si pasien untuk menggenggam tangannya dengan cara jempol tangan pasien ada di dalam. Setelah itu kita melakukan sterilisasi di area yang akan dilakukan penusukan dengan cara dari dalam keluar dengan metode searah jarum jam. Jika sudah, kita sedikit menunggu untuk mengering. Sebelumnya itu kita lihat lagi apakah pembuluh itu benar yang bagian besar, dan juga pembuluh itu benar-benar mudah untuk diambil tindakan pengambilan sampel darah. Jika sudah, kita lakukan penusukan dengan menggunakan spek yang sudah ditentukan 5 atau 10 cc dengan si lubang spek tersebut mengarah ke atas. Jika sudah, kita lakukan penusukan di area tersebut jika sudah kita masuk sudah di ujung spek itu, kita ubah derajatnya menjadi 15. Penusukan dengan cara menarik spek secara perlahan. Sebelum itu kita juga lepas genggaman pasien dan juga si tourniquet tersebut. Kita tarik speknya secara perlahan. Jika sudah penuh dalam spek itu, kita lepaskan spek tersebut dari penusukan pasien. Kita sedikit dab atau kita berikan kapas alkohol atau kasa di ujung dari tempat lubang penusukan itu dengan cara agak sedikit ditekan sambil ditarik speknya secara perlahan dan meminta pasien untuk menahan rasa sakit itu. Bu atau Mbak, tahan ya sedikit rasa sakitnya, tarik. Jika sudah, kita lakukan penutupan spek tersebut dengan metode one hand atau satu tangan. Sudah tutup, kita sisihkan dulu si spek itu. Kita berikan plester pada tempat luka yang tertutup kasa atau luka penusukan pasien tersebut. Kita sudah tutup, kita rapikan pasien. Setelah kita rapikan pasien, kita berapikan alat-alat tersebut. Nanti rapikan alat-alatnya, nanti kita terlebih dahulu kita berikan penjelasan dengan pasien mengenai evaluasi kita mengenai ibu atau Mbak tindakannya sudah apakah. Nanti kita baru menanyakan hasilnya akan dijelaskan kepada pasien jika hasil itu sudah tertera atau sudah tersedia atau sudah siap untuk dijelaskan. Setelah itu kita langsung bereskan alat, kan kita cuci tangan. Sudah cuci tangan pasien. Setelah itu kita sudah rapikan pasien tuh, kita siapkan alat-alat kita. Setelah itu kita masukkan si sampel darah yang dalam spek tadi di dalam botol darah tersebut yang ada dalam spek, kita masukkan ke dalam botol sampel darah. Kalau sudah kita masukkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, kita ratakan darah tersebut dengan cara menggoyang-goyangkan sampel tersebut. Jangan dikocek, tapi goyang-goyangkan sedikit aja sampai merata di sekitar tabung. Kalau sudah, baru kita berikan evaluasi kepada pasien. Nanti kita jelaskan, nanti hasilnya bisa diambil di laboratorium atau nanti si perawat sendiri akan memberikan kepada pasien, dan pasien nanti memberikan hasil lab tersebut ke dokter untuk dijelaskan. Jika sudah, kita rapikan alat. Kita cuci tangan, kita lepas handscreen, kita cuci tangan, dan kita hasil pemeriksaan atau dokumentasi itu kita catat di dalam buku keperawatan atau buku dokumentasi keperawatan untuk memberitahukan bahwa si pasien ini atau si nyonya ini atau mbak ini sudah dilakukan tindakan pengambilan sampel darah atau sudah dilakukan tindakan pengambilan darah. Nah, untuk metode yang di COVID itu sama saja, metodenya sama seperti ini, tapi sekali lagi APD-nya beda. Mungkin hanya itu yang saya jelaskan untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa memberikan ilmu yang lebih untuk kalian semua sebagai teman sejawat kita sebagai teman seperjuangan itu bidang keperawatan. Terima kasih.